dimanapun berada. Hayya nashkurullah azza wa jalla bi qiraati alhamdulillahi rabbil alamin wa nusalli ala nabi bi qiraati Allahumma sholli ala Muhammad. Ketemu lagi dengan saya Ninin Karina di channel Aisyah, sebuah channel perempuan Islam berkemajuan. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mengawalinya dengan membacakan satu hadis Rasulullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadisihi syarif an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala bainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil masjid faqala ya Aisyah nawili min thawba faqalat inni haidun faqala inna haidotaki laysat fi yadiki fanawalathu rawahul Muslim. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada di masjid, beliau meminta bantuan kepada Aisyah dan berkata, "Wahai Aisyah, ambilkan saya baju." Aisyah memberikan alasan dan berkata kepada Rasulullah, "Sesungguhnya saya sedang haid." Rasulullah menimpali dan berkata, "Haidmu bukan di tanganmu." Lalu Aisyah mengambilkannya. Hadis riwayat Muslim. Setelah menyimak satu hadis tadi, kira-kira kita mau bahas apa nih? Nah, haidnya perempuan dan amalan apa saja yang bisa dikerjakan selama haid. Sebelum saya melanjutkan materi, saya akan mengulangi satu kalimat dari hadis tersebut. Inna haidotaki laysat fi yadiki, sesungguhnya haidmu bukan di tanganmu. Ini adalah kalimat revolusioner dari baginda revolusi akbar kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalimat ini lahir untuk mengikis segala mitos kenajisan tubuh perempuan karena menstruasi. Sahabat Aisyah, kabarkan kepada perempuan muslimah dimanapun berada, yang najis itu darahmu, bukan tubuhmu. Yang najis itu adalah darah yang mengalir sebagaimana darah-darah yang mengalir dari anggota tubuh lain, bukan tubuh perempuan. Sehingga terkait dengan haid perempuan, katakan Nabi Muhammad SAW yang pertama, haidmu bukan di tangan. Sehingga perempuan boleh memegang apapun, termasuk memegang Al-Quran untuk dibaca dalam rangka untuk belajar dan mengajarkan. Apalagi sudah punya jadwal untuk mengisi majelis taklim, kajian, pengajian, dan lain sebagainya. Atau juga sudah punya jadwal untuk mengajar di pesantren, sekolah, atau madrasah-madrasah. Dan dengan tangan kita juga, kita bisa melakukan amal kebaikan yang lain, seperti bersedekah, memberikan makanan kepada orang-orang yang berpuasa, karena ini Ramadan. Kemudian memberikan makanan kepada orang-orang yang gak mampu, memberikan makanan kepada fakir, miskin, dan memberikan bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan lainnya. Yang kedua, haidmu bukan di kaki, sehingga perempuan boleh melangkahkan kaki kemanapun dia mau, boleh menginjakkan kaki kemanapun dia pergi. Apalagi dalam rangka untuk menuntut ilmu, bahkan diperbolehkan untuk mendatangi majelis taklim, kajian, pengajian di masjid atau di musola dengan syarat tidak mengotori tempat-tempat suci tersebut dengan darah haid, atau daya tampung darah haid itu dipastikan aman sehingga tidak menetes dan mengotori tempat-tempat suci tersebut. Yang ketiga, haidmu bukan di kepala, sehingga perempuan boleh berpikir tentang kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, boleh berzikir agar hati lebih tenang, boleh belajar, dan boleh melakukan aktivitas yang dilakukan oleh kepala dan otak kita. Dari sini kita tahu bahwasanya Islam tidak pernah menistakan atau menajiskan tubuh perempuan karena haid. Pengecualian yang dilakukan oleh Islam terkait tubuh perempuan pada masa menstruasi, seperti diperbolehkan untuk tidak melakukan sholat, diperbolehkan untuk tidak menjalankan ibadah puasa, itu dalam rangka harus kita maknai sebagai penghargaan dan keringanan atau apresiasi dan dispensasi min babit tarhis,
bukan dalam rangka untuk menistakan atau menajiskan tubuh perempuan. Islam juga sangat mempertimbangkan kondisi khusus tubuh perempuan yang memiliki rahim, yang pada masanya dia akan haid, pada masanya dia akan hamil dan nifas. Karena peran-peran biologis perempuan inilah, karena peran-peran reproduktif perempuan inilah, keringanan-keringanan ibadah bagi perempuan itu diberlakukan. Bukan karena dianggap juga status keimanan itu lebih rendah daripada laki-laki, melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menghargai peran reproduktif tersebut, memberikan apresiasi, memberikan dukungan moral terhadap perempuan yang sedang menjalani kerja-kerja biologis tersebut, agar perempuan mendapatkan kenyamanan dan keleluasaan untuk menjalani peran tersebut. Sahabat Aisyah dimanapun berada, saya kira cukup sekian dulu materi dari saya. Bisa disimak materi-materi selanjutnya di sesi selanjutnya, dan jangan lupa selalu ikuti materi-materi dari channel kesayangan kita. Billahi fi sabilil haqq fastabiqul khairat, nun wal qalami wa ma yasturun, al birru man ittaqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.